Jazakumullah hasanal jaza. Acara kaping 3 Al-Mawa'id Hasanah dengan khusyuk lan hudur kita ikuti mau'idhah hasanah pertama ingkang badhe dipun aturaken dening Abah Ki Haji Fathul Huda kanthi sagunging pahormatan kawula sumangga akan sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ashabal fadilah, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, segenap jamaah Jumat pagi rahimakumullah. Mari kita mulai sinau bareng kita ini dengan bacaan Fatihah. Didahului dengan istighfar 5 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli walidayya amin. Mulai minum kopi dulu. Minum kopi bisa berpikir cepat. Kalau minum teh bisa berpikir dalam, kalau minum kopi bisa berpikir cepat. Maka supaya kita tidak termi, minum kopi dulu. Hari ini kita bagikan buku sholawat ini. Ini bisa dibawa pulang, diamankan sendiri-sendiri. Dengan tujuan supaya kita ini memahami apa yang kita ucapkan. Dengan memahami yang kita ucapkan, akhirnya kita bisa menghayati. Maka masuklah ke dalam hati. Kemudian nanti berikutnya pengajian-pengajian kita ini juga akan kita tulis seperti ini. Mestinya saya itu kan ingin apa yang kita kaji itu bisa dilihat di YouTube. Ternyata YouTube-nya itu seperti siaran TV. Ketika orang datang itu ada gambarnya. Orang makan ada gambarnya. Tapi secara sempurna yang saya buka itu belum ada. Padahal kita ini kan butuh untuk mengingat kembali. Karena kita harus paham, kemudian menghayati, kemudian bisa merasakan. Hari ini masuk episode yang ke-7 kalau tidak salah itu ya. Yang kita bahas yaitu amalan yang bisa mencerdaskan pandangan mata hati atau basirah. Yang pertama itu adalah taubat. Ini sudah paham, mudah-mudahan bisa melakukan. Yang kedua adalah mujahadah, kerja keras. Yang ketiga adalah riyadhah, latihan. Atau kalau mujahadah itu revolusi, kalau riyadhah itu adalah evolusi. Kemudian mahabbatullah, mencintai Allah. Yang kelima khauf, yaitu membangun rasa takut kepada Allah. Orang yang sudah sekelas kita ini perbandingannya diharapkan 60 minimum khaufnya.
Rojaknya 40. Kemudian yang kemarin itu adalah Karim Luman. Ini mudah-mudahan semuanya bisa menjadi orang yang luman. Tidak usah sulit-sulit jadi luman itu. Kalau pagi waktunya duduk, itu tidak usah ditoto, noto dewe-dewe aja kan udah. Itu kan udah masuk luman. Kalau setelah selesai ditumpuk sendiri-sendiri, ini kan sudah termasuk luman. Totolah dudukmu sebelum nata hatimu. Tatalah sandalmu sebelum nata hatimu. Itu sudah termasuk luman. Pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang basiroh yang bisa mencerdaskan cahaya batin. Yaitu kita membangun husnudon pada Allah. Jangan ada suudon kepada Allah. Harus punya prasangka baik terhadap Allah. Jangan sampai ada prasangka jelek kepada Allah. Dalam sebuah hadis qudsi ini adalah redaksinya dari Rasulullah, isinya adalah dari Allah. Kalau Al-Quran itu ada redaksinya dan materinya, itu adalah dari Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, ana ini Allah, karena yang dawuh ini Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni au kama qol. Saya tergantung prasangka hambaku. Dan saya selalu dengan hamba yang selalu ingat kepadaku. Indunna khairan fa khairan. Wa idzan dhanna syarran fasyarran. Falahu. Idza dhanna bi khairan falahu. Wa idza dhanna bi syarran falahu. Kalau hambaku ini punya prasangka jelek padaku, maka dia akan memperoleh kejelekan. Kalau punya prasangka baik kepadaku, maka akan memperoleh kebaikan. Hidup ini gampang. Hidup ini tidak sulit. Kita tidak usah susah. Kita tidak usah galau. Meskipun BBM mau naik. Yang bikin kita bahagia, yang bikin kita cukup itu bukan BBM. Yang asalnya subsidinya 50 triliun, naik menjadi 150 triliun, naik lagi menjadi 500 triliun, dan kalau tidak dinaikkan menjadi 650 triliun. Pusing Mbak ya? Duit 500 triliun itu ya seberapa jumlahnya. Kalau itu untuk membangun kira-kira kan ya juga cukup baik. Tapi cukup dibakar untuk memberi subsidi. Energi tidak yang BBM saja mengalami kekurangan yang luar biasa. Baik gas maupun batu bara. Kemudian juga pangan Pak. Pangan ini juga mengalami ancaman yang luar biasa. Sekarang sudah banyak orang atau daerah yang tidak bisa makan. Karena perang yang tidak selesai-selesai. Itu semua tidak usah kita pikirkan. Tidak usah mikir. Tidak usah susah. Tidak usah susah. Kenapa kita kok tidak usah susah? Yang kita susahkan itu adalah kita ini mengumpulkan sangune mati. Yang harus kita pikirkan itu kumpul-kumpul sangune mati. Kalau kita ini tahu orang mati itu tidak ada hentinya sehari-hari. Seandainya itu tahu berapa ribu orang yang mati. Mungkin setiap detik, setiap jam
Kalau setiap jam, setiap detik itu pasti ada orang yang mati. Jadi orang yang terbang, orang yang jalan untuk menuju kematian, ini adalah sesuatu luar biasa. Ini yang harus kita pikirkan. Masalah itu juga tidak usah dipikirkan. Jadi masalah apapun itu adalah kita yang pertama harus yakin bahwa yang menciptakan masalah ini Allah. Ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kalau semua orang ini pasti punya masalah. Karena apa? Masalah ini diciptakan oleh Allah untuk mengetahui siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Ini kalau kita ini pusing dengan masalah, maka harus kita pahami bahwa yang menciptakan ini adalah Allah. Kalau kita sudah paham yang menciptakan Allah, maka kita ingat kepada Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Setiap permasalahan ada solusinya. Ini. Jadi kalau masalah, sikap kita apa? Kita kembali kepada Allah. Setiap masalah pasti ada solusinya. Inna ma'al usri yusron. Fa inna ma'al usri yusron. Sampai dibaleni 2 kali. Jadi setiap ada kesusahan, bersamaan dengan kesusahan itu ada solusi. Setiap ada kesusahan bersamaan dengan kesusahan, itu bersamaan ada solusi. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Yang ketiga, kalau ada masalah, itu adalah kita kembali kepada aturan yang sudah diciptakan oleh Allah. Mayyatakillah yaj'allahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi masalah tidak usah kita masalahkan. Solusinya 3 tadi. Pertama, tidak ada masalah yang terjadi kecuali itu dikehendaki oleh Allah. Tidak ada masalah kecuali ada jalan keluarnya. Dan kita harus selalu berjalan sesuai dengan aturan-aturan dari Allah. Yaitu takwa itu kan selalu menjalankan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena masalah dan solusi ini dari Allah, maka jangan mengandalkan dengan apapun dan dengan siapapun. Ya. Jangan mengandalkan apapun dan dengan siapapun. Kita hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengandalkan dengan apapun dan siapapun, siap-siap untuk kecewa. Contoh, kalau dari contoh itu kan lali. Orang yang punya hutang, itu bagaimana menyikapi hutang itu. Umpama itu disiapkan, ini adalah pekerjaan saya, 1 bulan dapat sekian, 1 tahun dapat sekian, lunas utang saya pada tahun ini. Gombal. Lalu saya ngomong ini karena saya merasakan, Pak. Jadi saya merasakan. Dan ini pengalaman yang saya lakukan. Kemudian saya gatuk-gatukan. Ini saya tahu sekian akan punya uang sekian. Gombal. Bahkan yang tidak pernah kita angan-angankan itulah yang datang. Sering kan terjadi seperti itu? Sering seperti itu. Jadi kalau kita punya hutang, itu adalah yang pertama harus niat bayar. Niat bayar. Ora usah dipikir. Pikir malah susah, ndak beribadah. Niat bayar. Kalau punya hutang ndak niat bayar, itu ditakdirkan oleh Allah tidak bisa bayar. Bahkan hartanya akan habis. Ya Pak, ingat-ingat ini. Kalau dawuhnya ya fakih,
Orang itu kalau punya hutang, saya dengan Pak Yetom itu ke Langitan, kemudian niat bayar, gak bakal dicabut nyawane sebelum utangnya lunas. Wis utang kabeh ndak apa-apa, Pak. Ben umure dawa. Ben umure dawa. Ya tadi saya ulang apik. Jadi jangan mengandalkan saya punya tabungan, saya punya pekerjaan ini, pekerjaan ini. Ndak akan ketemu itu, Pak. Jadi pertama kalau punya hutang, niati untuk dibayar. Kemudian yang kedua, merasa dirinya tidak mampu bayar hutang. Saya tidak mampu bayar hutang, tidak mampu. Jangan merasa saya punya aset ini, aset ini saya jual, cukup untuk bayar hutang. Tidak usah pusing-pusing. Merasa tidak mampu untuk bayar hutang. Kemudian dilanjutkan yang ketiga, yaitu kita negosiasi dengan Allah. Alaihissallahu bikafi abdah. Bukankah Allah yang mencukupi semua kebutuhan kita? Kita negosiasi dengan Allah, nangis pada Allah. Ya Allah, kula gadah hutang. Ya Allah, kula boten saged mbayar. Ya Allah, kula pasrahna hutang kula niku dateng panjenengan. Beres. Beres, Pak. Loh, katanya harus usaha, Pak Uda. Doa ini juga usaha. Pasrah ini juga usaha. Akhirnya dengan kita pasrah kepada Allah, ada saja jalan keluar. Mayatakillah yaj'allahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah menggerakkan pada orang lain. Allah memberi warid pada diri kita sehingga kita bisa berbuat untuk membayar hutang. Allah menggerakkan orang lain sehingga orang lain ini bisa memberi solusi pada kita. Ragu enggak, Pak? Ragu enggak? Jadi kalau ada punya masalah apapun itu adalah pertama datangnya dari Allah. Solusinya dari Allah. Kita harus selalu sesuai dengan aturan-aturan Allah. Jangan sekali-kali kita ini merasa punya kemampuan. Jangan sekali-kali kita itu mengandalkan sesuatu. Jangan sekali-kali kita mengandalkan seseorang. Andalkanlah semua kepada Allah. Cerita pengalaman pribadi, meskipun mestinya tidak boleh, tapi kan ada yang dibolehkan kan, untuk mendidik, untuk meyakinkan itu, untuk meyakinkan. Ini ada cerita saksinya, saksi hidup Pak Yusuf ini, sahabat saya sudah lama. Ini susah saya yakin semua. Pada tahun 90 saya itu punya hutang. Sampai sekarang aja punya hutang, Pak. Ben umur itu. Kemudian saya ingin bayar hutang ini. Kalau saya sudah bisa bayar hutang, kemudian punya sisa untuk bayar haji, saya tidak bangun rumah, tidak apa. Uang saya mau saya gunakan untuk bayar haji. Utang lunas, Pak, ya. Makanya kami inginnya kan lunas itu. Utang lunas, sisa uangnya mau saya bayar haji. Maka tahun 90 itulah saya bisa naik haji. Belum punya rumah. Saya gembul wong tua. Saya gembul wong tua. Gak mikir. Yang namanya isar itu ya, mendahulukan perintah Allah, mengalahkan kepentingan. Rumah ndak apa-apa. Ibu yang menyemangati itu, omah urusan guri. Yang penting sekarang itu melakukan ibadah haji. Habis haji, insya Allah itu yakin kalau bisa bangun rumah. Namanya temannya Pak Yusuf ini, Pak Dudung ini, saya dimontong diparani ke montong sana. Di sana saya itu kan bukan orang yang terpandang. Di tahun saat itu masih melarat, Pak. Dan tepatnya desa.
Semuanya kan orang tahu siapa yang unggul di tahun itu kan. Ada beberapa orang itu ya, beberapa orang. Ya ini Pak Yusuf kok bisa datang ke Talun loh Pak. Pak Dudung, temannya Pak Yusuf ini datang ke Talun. Untuk apa? Saya diajak bangun temporary road. Itu adalah jalan sementara untuk memasukkan alat berat. Ya Pak Yusuf ya. Untuk bangun semen Gresik itu. Saya jawab, saya ini bukan insinyur Pak. Saya ini background saya pesantren. Umpama dagang itu isite ya bakul jagung, bakul pete itu ya. Untuk kontraktor saya kan tidak bisa. Ya, apalagi itu adalah pekerjaan besar yang belum pernah saya kerjakan. Katanya temannya Pak Yusuf ini, saya yang akan ngatur, tekniknya saya. Kemudian sampai enggak tidak punya kemampuan. Saya juga tidak punya uang, Pak. Saya tidak punya modal. Apa tanya Pak Dudung tadi, saya yang ngatur nanti nyarikan modal. Padahal ya pada melaratnya ya Pak Yusuf ya. Pak Yusuf ini ya melarat, Pak Dudung ya melarat, saya juga melarat. Saya ngatur modal. Kemudian benar Pak. Dalam perjalanannya pekerjaan itu adalah mengerjakan yang nimbun batu. Nimbun batu untuk bikin jalan. Pas ngerjakan jalan itu gamping itu tidak laku. Gamping tidak laku. Perdagangan yang biasa toh. Kadang-kadang kayak kemarin daging tidak laku. Tinggal 16, tapi sekarang sudah bisa 20 lagi. Telur tidak laku, sekarang malah 30.000. Nah, seperti itu. Pas saya ngerjakan itu tuh gamping itu tidak laku sehingga orang-orang yang bakar jubung itu perai. Padahal kebutuhannya jubung itu kan batu. Dan orang yang sudah biasa kerja batu, ini kan tidak mau berhenti. Karena tidak punya pasar, larinya ke saya. Karena kebanyakan barang, maka orang itu ngutangi batu itu. Tekone buareng, bayare leh utang, bayare ke pabrik tunai cash. Dari pabrik tunai cash. Akhirnya alhamdulillah pekerjaan itu selesai sebelum waktunya. Saya masih ingat betul itu karena sejarah. Nilainya 400 juta waktu itu. Saya belum pernah ngerjakan proyek 400 juta itu. Biasanya paling ya 5 juta, 3 juta gitu ya. Puskesmas Manding itu kan 3 juta, itu 400 juta. Kan luar biasa. Dia selesai belum waktunya. Dari 400 juta itu punya untung 25%. Sehingga ada 100 juta bisa untuk beli rumah ini ya. Beli rumah yang setempat itu. Ini semua tidak ada dalam konsep Pak. Yang menggerakkan tuh ya siapa, kemudian jalannya tuh siapa. Itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan hanya itu, ternyata itu hanya pintu pembuka. Karena setelah bisa selesai sebelum waktunya, itu kan punya prestasi. Sehingga diberi kepercayaan oleh Pak Yusuf ini, bikin jalan masuk swadaya yang cor 12 kilo itu, bikin perumahan, dan sampai sekarang masih menjadi mitra semen Gresik. Itulah cara Allah memberikan solusi pada kita. Kita jangan berharap kepada siapapun, jangan mengandalkan kepada apapun, tapi andalkanlah semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang sedikit kisah pengalaman. Dan bapak-bapak juga akan seperti itu. Ketika zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada sahabat yang namanya Jabir bin Abdullah. Ini punya hutang, kemudian matur pada Rasulullah. Ya Rasulullah, kula niki gadah hutang. Sing kula utang iki tiyang Yahudi. Ini sudah waktunya untuk membayar. Wong Yahudi niku kan mbek wong Islam niku kan ora sepakat, ora tau rukun. Sehingga dikejar-kejar terus, dikejar-kejar terus.
Tidak boleh bertunda. Madul pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus pun niki sorosine utang kula niki kurma, kedah kudu bayar dengan kurma. Utang kula niki sak menten. Oleh Rasulullah diajak jalan. Kebunmu kurma ndi? Niki ya Rasulullah, sek pentil-pentil. Menurut perhitungan kalau panen pun tidak akan cukup untuk bayar utangnya. Maka diajak Rasulullah keliling kebun kurma itu. Habis keliling Rasulullah itu sare. Habis itu bangun. Ditagih. Pundi ya Rasulullah, kurma kula nggih tetep niki mboten tambah-tambah. Lho ngeten niki lho, wong niku. Semuanya udah proses. Jadi maka jangan sampai kita ini aku wis maca iki, wis dadi wong loman, wis tobat, wis pokok sek ngene wae. Tandanya doa Bapak ditolak. Tandanya doa usaha kita ditolak. Udah usah risaukan, kita lakukan aja semuanya wirid-wirid itu. Kalau bayar utang kan setiap pagi mesti saya baca doanya itu, Pak. Doa itu kan juga ikhtiar. Jadi kalau mengamami sholat pasti saya doakan Allahumma fini bihalalika an haramika wa ghni bi'atika masya. Dungane itu kata. Kita tidak usah baca semua. Dan di antara sekian-sekian kalau sebenarnya doa itu kan rutin dibaca. Tapi aja sampai merasa aku ki wis ngene, wis maca iki kok hajatku ndak terpenuhi. Ini yang jangan sampai seperti itu. Harus sabar, semuanya harus proses. Katanya Mbak Yi Jamal itu kalau orang doa langsung diijabahi itu seperti orang ngamen. Orang ngamen datang langsung dikeluarkan uang. Ben opo? Lagune gak seneng. Masa lagune gak mari dibayari. Benang mire. Kalau ada orang ngamen itu kan gitu. Pokoknya memang malah. Kalau doa kita langsung dijabahi itu ada juga yang seperti itu. Tapi juga banyak ibadah yang langsung ijabahi tapi juga baik. Kita akan punya anggapan seperti itu. Kita masih ingat apa yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah Al-Askandari, al-man'u khairul ato. Sesungguhnya ketika kita ini masih terhalang, itu adalah hakikatnya adalah pemberian yang terbaik. Ini yang kaitannya dengan kita selalu husnudzon dengan Allah. Jadi kalau kita berdoa belum dijabahi, itu adalah pemberian yang terbaik. Kita selalu husnudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi sahabat Jabir tadi, ya Allah, ya Rasulullah, kula niki diuber-uber terus kalih tirang Yahudi niki. Ya wis sabar. Hari berikutnya Rasulullah untuk keliling lagi. Terus ditinggal sari. Setelah sari ternyata kurma itu berbuah yang berlipat-lipat. Jadi umpamanya biasanya bisa panen 1 ton, itu bisa panen 2 ton. Yang biasanya butuh waktu 3 bulan bisa dalam waktu itu juga berbuah. Sehingga akhirnya dengan usaha Rasulullah tadi, dengan doa Rasulullah dipaneni bisa untuk membayar utang. Itu kan zaman Rasulullah. Sekarang kan sudah tidak ada Rasulullah. Madule tinggone sapa, Pak? Madule ke siapa? Wong gak oleh madul ning wong, gak oleh mengandalkan apapun meskipun kita berusaha. Usaha yang kita lakukan belum tentu itu yang mendatangkan rezeki. Rezeki itu semestinya ngejar orang atau orang yang mengejar rezeki itu. Yang dikejar itu adalah orangnya. Harik yadaka yu'tika rizqa. Yang penting kita itu usaha. Kalau ngingoni ayam joper belum itu nanti yang diperoleh rezekinya. Itu bisa juga dari ayam broiler. Yang penting kita ini berusaha. Kalau rezeki itu adalah karena usaha keras kita. Banyak orang tuh yang mulai pagi sampai malam gak berhenti oleh ya mau 75.000. Banyak orang yang tidur saja dapatnya
ratusan miliar. Yang penting usaha, Pak, usaha. Arik itu usaha saja. Jangan berharap dengan ini kita akan berhasil. Dengan ini akan berhasil. Nonsen. Saya sampaikan ini karena saya merasakan, Pak. Dan saya gadukkan dengan pelajaran yang saya peroleh. Akhirnya panen cukup. Itu karena beliau Rasulullah. Kemudian kita Rasulullah sekarang adanya di Mekah di mana? Kita madul kepada siapa? Kita masih ingat sabda beliau. Tuba liman ro'ani wa amanabi. Untunglah orang yang tobat. Untunglah orang yang bisa ketemu saya dan iman kepadaku. Tapi lebih beruntung lagi, sampai diulangi 2 kali tubanya. Tuba liman lam yaroni wa amanabi. Aukamakol. Beruntunglah orang yang tidak melihat aku tapi iman kepadaku. Berarti kita ini semua. Berarti kita ini kalau ingin mendapatkan seperti Jabir bin Abdillah, kita niki ya banyak nego dengan Rasulullah. Membaca sholawat. Insya Allah hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Maka sampai saya suruhkan nyitak khusus ini biar baca sholawat untuk bisa dihayati. Bisa masuk dalam hati sehingga kita bisa bergetar. Jadi semua hajat kita itu kita baca selawat selesai kabeh, Pak. Selesai semua. Tapi kita jangan punya sangka karena amalan saya bisa begini. Jangan sampai begitu. Nah, kalau ditanya wiridane Pak Uda apa? Mbah itu aja ya. Nyatanya adalah ini semuanya dari maunah dari Allah. Wis mbah pokoknya diperintah guru maca selawat dulu dijazai Dalail Khairat tahun 76. Ya tak baca. Fadilahnya apa? Gak ngerti. Pokoknya baca salawat. Sekarang diberi buku seperti ini, Pak. Ini salawat yang bagus sekali. Semuanya banyak yang hafal, tapi hati ini gak melaku. Maka diciptakan buku ini bisa Bapak baca, bawa pulang. Nek teng griya niku didres diwaca, Pak. Diwaca, dihayati. Oh, itu maksudnya ngene. Insya Allah yang ingin umroh semuanya bisa umroh. Ya, insya Allah. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Nah, inilah kita harus selalu husnudon kepada Allah. Jangan sampai kita punya suudon dengan Allah. Yakin kalau semuanya kita ini hanya kepada Allah kita pasrahkan. Kemudian tidak mengandalkan apapun selain Allah. Maka semuanya akan teratasi. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Mau'izatul hasanah ingkang kaping kalih badhe dipun aturaken Abah Ki Haji Tom Badawi kanthi sagunging pahormatan kawula sumanggahaken. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Astaghfirullahaladzim wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Hadratul muhtaromin, para kiai, para sesepuh, para asatid, para hamba Allah semua yang sama-sama boleh mohon ampunan Allah, sama-sama boleh mohon kasih dan rahmat Allah, sama-sama boleh mohon tambahan dan fadilah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus Al-Mukarram Abah Haji Fathul Huda, Masya Allah subhanallah.